kemudian image yang kita tadi, misalnya saya install MongoDB nih, Mongo dengan versi 4.2. Nah, di sini kalau kita mau runningnya gimana? Gampang. Nah, teman-teman kalau mau melihat list Docker yang image yang sedang jalan, itu tinggal Docker containers ls. Ini kalau mau melihat yang jalan. Tapi kalau mau yang udah ada kontainernya, udah ada service-nya, tapi dia stop, itu min A. Jadi dia bisa melihat semuanya. Nah, kebetulan kontainernya bersih semua nih, nggak ada yang jalan nih. Nah, kemudian bagaimana kita mau menjalankan kontainernya? Nah, teman-teman bisa menggunakan yang seperti ini nih. Ini ada create container nih. Jadi saya meng-create service. Jadi kontainer itu ibaratkanlah service ya. Service menggunakan MongoDB Docker create dengan namanya MongoDB. Nanti Mongonya yaitu kita ambil image-nya yang Mongo versi 4.2 yang ini. Nah, saat itu kita eksekusi. Nah, kalau kita mau melihat Docker-nya yang sedang berjalan, oke. Ini kan baru kita create nih. Kalau sudah kita create, nah, dia jadinya masih belum berjalan nih teman-teman. Kita create tapi belum di run. Gimana kita cara nge-run-nya? Itu kita tinggal Docker container start MongoDB. Nah, MongoDB yang ada di sini itu sebenarnya nama yang kita kasih nama tadi ini, MongoDB name. Nah, kita bisa menggunakan nama atau enggak dari ID-nya ini teman-teman. ID yang ini kan terlalu ribet nih kalau teman-teman dihafal. Jadi kita membuat sebuah nama dengan namanya MongoDB, tinggal kita run. Nah, di sini kalau kita lihat MongoDB-nya, ini MongoDB-nya udah jalan nih teman-teman. Nah, di sini kebetulan saya ada robot. Nah, di sini saya ada localhost saya ada install MongoDB. Kemudian ada lagi Docker yang menggunakan Docker. Nah, gimana caranya biar kita bisa memakai service tersebut, service yang ada otomatis. Nah, Docker yang kita running ini sebenarnya dia sudah running teman-teman, tapi dia hanya berjalan di dalam Docker itu sendiri dengan port yang ada nih, portnya 27017. Nah, jadi teman-teman udah mengerti ya cara nge-runningnya. Terus kita misalnya mau stop kontainernya, ya udah kita tinggal stop MongoDB. Udah nggak ada lagi service yang berjalan, kontainer yang berjalan tidak ada lagi, tapi dia masih ada. Kemudian ingin di-remove nih service-nya, kontainernya mau di-remove, kita tinggal menggunakan sintak rm sama MongoDB. Pada saat kita lihat, udah nggak ada lagi. Nah, kita running lagi teman-teman. Belum di-create. Oke. Nah, setelah kita create, itu gimana cara kita mengakses? Kita mau membuktikan nih kalau dia udah jalan sebenarnya. Jadi di sini sebenarnya ini untuk cara mengakses lokalnya. Biar lebih cepat, saya langsung ke bagaimana cara mengekspos portnya agar bisa dipakai di depan. Pakai UI robot ini tadi. Berarti, nah, kalau untuk biar dia bisa diakses dari eksternal, ini kita harus mengekspos portnya. Kebetulan pada saat kita create kontainernya ini nggak ada port yang mau kita expose. Oleh karena itu, kita harus delete.
remove. Oh, enggak. Sudah hapus. Nah, di sini saya ada untuk cara mengeksposnya nih teman-teman. Nah, cara mengeksposnya itu kita cukup docker container create name MongoDB, kemudian min-p. Min-p ini kita open portnya. Nah, open port yang bisa diakses dari luar itu berapa? 7018 misalnya. Nah, diikuti dengan ini port bawaan di dalamnya, internalnya. Defaultnya berapa? Port yang tadi. Jadi kita tinggal drag, copy di sini. Jalan teman-teman. Nah, docker container ls. Oh, ini baru saya create saja. Berarti kita tinggal start. Oke. Nah, kontainernya udah jalan nih teman-teman. Dari sini connect. Nah, ini ada localhost 7218, kita connect. Ini teman-teman. Kita udah bisa masuk ke, kita nggak perlu lagi menginstal MongoDB, kita cukup dari Docker, image-nya kita ambil, kita run kontainernya, portnya kita expose, udah bisa kita pakai nih. Nah, gimana cara membuktikannya kalau kita bisa menggunakannya di luar? Ini gampang teman-teman. Jadi teman-teman coba aja masuk ke dalamnya dulu. Kita masuk ke dalamnya. Kita masuk ke Docker, ke kontainernya MongoDB. Kita masuk ke kontainernya Docker sx min it min interaktif. Kemudian diikutin namanya, kalau kita membuat nama, kemudian bin/sh. Nah, ini tergantung dari cara untuk masuk ke kontainer, masing-masing image berbeda-beda. Tapi kalau untuk di Mongo seperti ini caranya. Kemudian kita mau akses nih di dalamnya. Akses dari dalam. Nih, teman-teman, ini udah masuk nih. Show database. Sama seperti yang di depan. Gimana caranya ini benar-benar udah dinyatakan connect? Kita langsung aja nih. Kita buat database. Namanya belajar. Kemudian kita buat collection-nya. Statusnya oke. Nah, tadi kan kita udah connect nih ke sini, ke Docker server. Kita refresh. Database-nya udah ada, teman-teman. Nih, collection-nya udah ada. Jadi apapun yang teman-teman butuhkan, misalnya seperti Selenium, misalnya seperti Kafka yang butuh akses yang perlu diinstal, kalau udah ada di Docker itu, teman-teman tinggal bisa pakai aja, tinggal membuat dia berjalan di kontainernya, kemudian diekspos, tinggal bisa dipakai. Seperti ini. Lebih gampang dibandingkan teman-teman harus menginstal aplikasinya. Misalnya saya menginstal DB Mongo, ya saya install. Mendingan install manajemennya aja. Begitu. Kemudian, nah kita langsung aja. Kalau seperti ini kita langsung drop. Exit. Exit. Kalau kita lihat dari luar, refresh, hilang. Jadi sampai sini teman-teman udah bisa cara menggunakan Docker image untuk keperluan development.